Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Di pembahasan sekarang maka kita masuk kepada permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain di sini adalah permasalahan di saat sedang sholat, terutama duhur, dalam keadaan panas. Maka diperbolehkan agar mengakhirkan waktu sholat duhur dan boleh juga di saat sujud dalam keadaan panas untuk menjadikan alas sesuatu, baik imamahnya ataupun apa saja, agar tidak kepanasan. Maka ada dua hadis dalam permasalahan seperti ini. Hadis yang pertama an Abdullah ibni Umar wa Abi Hurairah. Berarti hadis ini datang dari dua sahabat, dari Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza staddal har," jika sangat panas keadaan dan masuk kepadanya salat seperti adzan duhur, fabridu anis shalah, maka biarkanlah dingin. Fa inna siddatal har min fayhi jahannam, karena panas yang sangat itu termasuk dari fayhi jahannam, jenis dari panasnya api neraka. Hadis ini barakallahu fikum, kalimat abridu yang diinginkan adalah tunggulah sampai dingin. Di waktu sholat duhur boleh diakhirkan sholat jamaah agar menjadi sedikit dingin. Dan perlu diketahui, di negeri Arab, terutama di Makkah, Madinah, kita juga pernah di sana sekitar 1 bulanan dan seterusnya. Maka kehidupan di sana sangat panas. Kita berjalan mau ke masjid, terutama saya paling banyak di Madinah, sekitar 3 pekanan di sana mungkin. Maka kita berjalan seakan-akan kita didekat dengan selimut. Panas. Maka bagaimana pada zaman itu? Maka di dalam hadis ini istihbab takhir salat duhur fi siddatil har sampai kepada waktu yang agak dingin. Maka maknanya di sini tidak dibatasi 1 jam, 2 jam. Namun jika memang keadaannya panas sekali, boleh agak didinginkan, nanti mungkin jam 1.30 atau jam 2 sholat berjamaahnya. Itu maknanya. Dan ini memang kenyataan di negeri Arab, di tempat Madinah dan Makkah pada zaman itu. Terbayang, belum ada bangunan-bangunan seperti kita. Dan masjid-masjid dan rumah-rumah, terutama Masjid Nabi, yang terbuat dari apa adanya. Sehingga di saat panas yang sangat akan membuat panas masjid tersebut. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan fa'abridu. Kalau memang panas maka biarlah tunggu sampai dingin. Maka ini masuk kepada bab yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr.
Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menginginkan ibadah itu dalam keadaan kesusahan. Maka ini dari pendalilan syariat Islam itu mengajak kepada kemudahan. Dan disebutkan oleh para ulama hikmahnya apa? Sama seperti permasalahan khusyuk, di mana di hadis-hadis yang telah lalu, masih ingat hadis siapa? Jika dikedepankan asya, kudimal asya daripada isya. Hadis yang banyak dari Aisyah dan yang lainnya. Idza kudimal asya, maka diakhirkan isya. Jika seseorang dalam keadaan lapar sekali, kemudian sudah adzan dan istrinya sedang memproses makanan, kemudian di saat mau qomat 2 menit lagi, 5 menit lagi, makanan sudah terhidang. Maka disebutkan oleh Nabi, jika dihidangkan makanan, tidak ada lagi sholat isya. Padahal dikumandangkan adzan. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan lapar tadi dan makanan sudah di depan mata, apa makanan yang menggiurkan? Misalnya soto Medan ataupun rendang. Kalau kita rendang number one, rendang siap dengan nasi ngepul, waduh, ada kacangnya hitam, tapi syaratnya nggak begitu pedas. Maka di sini sudah tinggalkan waktu isya, kata Nabi. Kenapa? Karena pada saat itu sudah kita ingin menyapu bersih apa yang ada di depan kita. Kemudian iqamatus sholat. Kalau didahulukan sholat, sholat jamaah dulu lah. Terus makanannya gimana? Nanti. Maka dia Allahu Akbar. Aduh, itu tadi lupa nggak ditutup, mungkin dimakan sama si Faisal dan sebagainya. Ataupun aduh sekarang sudah dingin, aduh tadi kalau dimakan dulu mantep rasanya dan sebagainya, masih hangat, maka akan menjadi tidak khusyuk. Dan yang kedua apa? Selain itu, tentang menahan al-ahbatsan. Maka tidak pantas seorang yang sholat yang nahan al-ahbatsan. Dia menahan dari kentut ataupun BAB, BAK. Maka jika kalian dalam keadaan sholat sudah memang mau BAB atau BAK, ya keluar. Nggak usah, sholat aja dulu. Allahu Akbar. Ternyata dia menahan perasaan dan beban. Rakaat pertama imamnya panjang lagi, akhirnya ngedumel, panjang banget. Ini udah nggak kuat. Rakaat kedua panjang juga. Rakaat ketiga akhirnya menjelang dia rakaat keempat tidak tahan, keluarlah suara yang keras, guntur menggelegar. Bum. Kenapa? Tadi nggak keluar, kenapa? Karena dia ingin cepat-cepat sholat, malas untuk berwudu dan sebagainya. Maka di sini sama kasusnya. Yamna'an al-ahbatsan, tidak pantas seorang yang mau sholat menahan 2 ahbatan dari belakang dan dari depan. Maka jika ada sesuatu, aduh, pengen kencing, ya sudah kencing. Aduh, pengen buang angin, ya sudah buang angin. Karena apa? Menunggu sholat nanti akan menjadi tidak khusyuk. Begitupun dalam permasalahan di sini. Disebutkan hikmahnya oleh para ulama bahwa di sini tujuannya agar tidak terlalu panas sehingga dalam keadaan kegerahan sholat. Dan permasalahannya bukan permasalahan seperti sekarang. Kalau sekarang, alhamdulillah, sudah masjid, masya Allah, berapa mukayifat, air conditioner, maka orang nyaman. Namun di zaman Nabi panas semuanya, bahkan dinding panas, lantai pun panas. Maka ini hikmahnya agar lebih khusyuk dalam sholat. Dan perkara yang perlu diperhatikan bahwa dohir pengakhiran ini dikembalikan kepada ilah, sebab
Apa sebabnya panas? Pemahaman ini sangat penting. Kenapa? Kita alhamdulillah misalnya di masjid kita di Damas Raya atau Indonesia secara umum. Maka di masjid kita, Masjid Muqbil Al-Wadi, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kita kepanasan di waktu zuhur? Tidak. Maka cuaca di sini alhamdulillah, apalagi sekarang dalam keadaan cuaca yang hujan rintik-rintik, gerimis, dalam keadaan mendung, maka dikumandangkan adzan zuhur. Apakah kita kepanasan sampai dimasukkan kepada hadis ini fabridu bisolah, agar mendinginkan kalian di waktu sholat? Maka jawabnya tidak. Maka dari sini kalau begitu ucapan Nabi idastadal har fabridu anis sholat, jika sangat panas maka dinginkanlah waktu sholat kalian, diakhirkan, itu diadakan dikarenakan illah ataupun sebab. Paham ya? Jadi jangan difahami suatu hari di saat kita sudah selesai adzan 10 menit ataupun seperempat jam, kemudian datang imam, kemudian kalian mengatakan, imam, kenapa kita tidak menghidupkan sholat? Padahal imam sangat perhatian menghidupkan sholat. Sholat pakai sandal, sholat melaksanakan sunnah-sunnah, dan sebagainya. Tapi kok sunnah ini tidak dihidupkan, dimatikan? Sunnah apa? Kalau Rasulullah SAW, idastadal har fabridu bis sholat. Jika panas, maka dinginkanlah sholat. Kenapa kita tidak menggunakan sunnah sholatnya nanti jam 2, sholat zuhur? Jawabannya di sini seperti kita sebutkan, bahwa perkara mengakhirkan sholat zuhur ini karena ada illah. Apa sebabnya? Di hadis disebutkan, idastaddal har, jika panas sekali matahari itu, semua panas, maka dinginkanlah sholatnya nanti jam 2. Tidak apa-apa, kita hidupkan sunnah itu jika kita memang di sini keadaannya seperti itu. Namun tadi kita bilang Darmasraya lebih dingin ya daripada tempat lain. Di Pekanbaru gimana? Lebih panas. Maka Darmasraya nikmat. Allah mudahkan kepada kita mendapatkan tempat yang seperti ini. Kita syukuri. Disyukuri dengan banyak belajar. Rajin belajar, bukan banyak tidur. Wah, dingin di sini lebih dingin dari Pekanbaru, tidur dari pagi sampai maghrib. Alhasil hadis ini barakallahu fikum, hikmahnya untuk mendinginkan agar lebih khusyuk dalam sholat, dan juga jangan dipikir kita tidak menghidupkan sunnah ini karena sunnah ini ada ilahnya, ada sebabnya. Dan jika sebab itu tidak terdapat di masjid kita, ya sudah, kita tidak melaksanakan fabridu bis shalah. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, masih semakna, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har fa idan lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu fil ard basata saubahu fasajada alaihi. Di sini lafaz yang pertama maknanya sama. Kata Anas, kami sholat bersama Nabi dalam keadaan panas. Maka di dalam hadis ini disebutkan memang keadaan di Madinah pada saat itu memang panas. Maka mungkin mereka pun sudah mendinginkan di waktu-waktu tertentu, mungkin sholat di jam 2 dan sebagainya. Namun di sini ada tambahan faedah. Dan antum perlu ketahui bahwa yang dinamakan panas di sana bukan seperti kita di sini panas mentari kemudian duduk di bawah naungan bangunan ataupun pohon jadi dingin. Tidak. Panasnya itu ikut. Kalian duduk di tempat teduh pun ikut. Seperti kalian di dekat dengan selimut. Dan dinding-dinding masjid dan lantai pun panas. Seperti itu. Maka di sini Anas mengatakan, di saat kami sholat bersama Nabi dalam keadaan panas. Bersambung dengan hadis yang terdahulu,
Fa idalam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaih. Maka di antara para sahabat dari kami, jika mereka tidak mampu untuk melaksanakan sujud jidatnya itu kepada lantai karena panas lantainya juga, maka di antara mereka menjulurkan kain-kain dari imamah ataupun thawb. Thawb itu pakaiannya yang lebih ataupun dari pakaiannya misalnya untuk sujud. Maka itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Maka di sini juga ada faedah bahwa boleh kita sujud tertutup dengan sesuatu kepada tanah. Maka pada dasarnya di dalam hadis yang telah kita lewati, hadis siapa? Di mana kita sujud fi sab'ah. Jubair bin Mut'im maula undur man sahabiyuh. Di dalam hadis yang terdahulu Ibnu Abbas, kita diperintah untuk melaksanakan sujud ala sab'ati a'dham, dari 7 tempat sujud. Yang pertama jabhah, jidat, tapi dengan hidung ditempel seperti ini. Kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki seperti ini. Bukan ini tapi ini. Maka di dalam hadis ini kita sujud dalam keadaan dahi kita di atas lantai, di atas tanah. Itu asalnya. Maka di dalam hadis ini dulu para sahabat karena saking panasnya, maka mereka memberikan alas kepada jidat mereka dari thawb. Disebutkan di sini dari thawb ataupun dari imamah, dari apa-apa yang dekat. Agar apa? Agar jidatnya itu dan hidungnya tidak kepanasan. Maka di sini menjadi pendalilan, bolehkah kita di saat sujud menggunakan penghalang kepada tanah? Jawabnya boleh. Namun lebih baik afdolnya langsung kepada tanah. Maka di dalam hadis ini membolehkan. Oleh sebab itu tidak apa-apa seseorang seperti kita kadang-kadang dalam keadaan hujan deras, sholat fajar dingin, bahkan lantai yang ada pada kita dari keramik ini dingin sekali. Kemudian di saat kita sujud dingin sekali. Boleh kita menutupkan imamah kita menjadi alas, maka kita di saat sujud beralaskan dengan imamah kita. Maka ini faedah dari hadis yang 2 tadi. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Adapun tambahan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, maka mereka tidaklah sujud kecuali sujud di lempengan-lempengan tanah. Pernah lihat? Ada yang tahu lempengan-lempengan tanah? Maka imam-imam mereka sujud dan semuanya dalam keadaan sujud itu harus ada lempengan. Kenapa? Karena keyakinan mereka yang busuk bahwa tanah ini semuanya najis. Berbeda dengan hadis kita. Hadis muttafaqun alaih, wa ju'iltul ard adalah masajidah. Maka dari perbedaan Nabi dengan nabi-nabi yang lain, diberikan oleh Nabi, bumi ini semuanya suci, tempat untuk sholat, kecuali apa? 2 perkara, kuburan dan WC. Maka kita sholat di lapangan, kita sholat di luar masjid, boleh-boleh saja. Dan hukumnya halal. Namun kebalikannya orang Syiah Ar-Rafidhah, bahwa tanah ini semuanya najis, kecuali tanah Karbala yang tersiram darah Husain ibnu Ali. Berapa yang tersiram darah Husain?
tahu dulu bagaimana darah Husain di mana. Sekarang mereka berbisnis dengan tujuan agama itu. Mereka gali tanah, dicetak bulatan-bulatan, dijual. Ini yang mensucikan tanah tempat salat kalian, wahai orang-orang Syiah. Maka satu lempengan dihargai berapa-berapa. Padahal sekarang penggaliannya mungkin bukan di tanah Karbala lagi, sudah habis tanah Karbala karena dicetak terus tiap hari. Alhasil itulah kebodohan dari orang Syiah. Maka mereka sholat di tanah dalam keadaan keyakinan tanah ini najis. Tanah-tanah yang lapang ini najis. Namun mereka sholat dihalalkan tanah ini menjadi tohir, menjadi tidak najis dikarenakan ada potongan dari tanah Karbala yang katanya darah Husain ada padanya. Maka ini pun perkara yang salah dikarenakan mereka menggunakan tanah di saat sedang sujud. Adapun kita boleh menjadikan perantara antara tanah dengan tempat sujud kita karena panas dengan imamah dengan kain, namun mereka panas ataupun tidak panas harus sujud di atas lempengan tanah Karbala. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.